further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream. Kalau kita berbicara soal konsol, maka sebagian besar orang Indonesia hanya akan mengingat PlayStation. Bukan hal aneh karena konsol dari Sony inilah yang menemani banyak anak Indonesia dalam mengenal video game pada awal dekade 2000-an. Namun, selain PlayStation, sebenarnya ada banyak konsol merek lain yang beredar di pasaran, dan Xbox adalah salah satunya. Pada akhir tahun 1990-an, industri konsol lagi jaya-jayanya. Nintendo masih menjadi salah satu pemain utama, dan Sony sedang menikmati kesuksesan besar melalui PlayStation. Di sisi lain, Microsoft menguasai dunia komputer melalui Windows. Pada masa itu, sudah masuk era komputer gaming, dan Windows adalah sistem operasi yang mendominasi dunia game di komputer. Namun, muncul sebuah kekhawatiran. Bagaimana jika suatu hari orang-orang lebih memilih bermain di konsol daripada di personal komputer? Jika hal itu terjadi, maka tamatlah posisi Windows dan komputer gaming. Maka sejak saat itu, Microsoft memutuskan untuk ikut bersaing di dunia konsol. Dan dari sinilah proyek Xbox lahir. Menariknya, Xbox bukanlah penerus produk Microsoft sebelumnya. Xbox benar-benar merupakan proyek baru. Nama Xbox sendiri berasal dari istilah DirectXbox, sebuah referensi terhadap teknologi DirectX yang menjadi fondasi banyak game di personal komputer saat itu. Setelah beberapa tahun pengembangan, Microsoft akhirnya memperkenalkan Xbox pertama pada tahun 2001. Konsol ini tampil berbeda dibanding para pesaingnya. Di dalamnya terdapat hard disk internal, port Ethernet bawaan, serta spesifikasi yang lebih mirip komputer dibanding konsol tradisional. Banyak orang bahkan menyebutnya sebagai personal komputer yang disamarkan menjadi konsol game. Namun, perangkat keras yang kuat saja tidak cukup. Xbox membutuhkan sebuah game yang mampu menarik perhatian pemain, dan game tersebut adalah Halo Combat Evolved. Melalui game ini, para pemain diperkenalkan kepada seorang prajurit super bernama Master Chief. Halo langsung menjadi fenomena. Game tersebut membantu Xbox mendapatkan identitasnya sendiri di tengah dominasi PlayStation. Dan Master Chief pun berkembang menjadi ikon Xbox yang dikenal hingga sekarang. Pada tahun 2002, Microsoft kembali membuat gebrakan. Mereka meluncurkan layanan online bernama Xbox Live. Di masa ketika bermain online di konsol masih terasa rumit, Xbox Live menghadirkan akun pemain permanen, daftar teman, voice chat, serta sistem matchmaking yang jauh lebih modern. Banyak fitur yang saat ini dianggap biasa sebenarnya dipopulerkan oleh Xbox Live. Kemudian pada tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360. Bagi banyak penggemar, inilah masa keemasan Xbox. Konsol ini hadir lebih awal dibanding pesaing utamanya, memiliki layanan online yang kuat, dan didukung berbagai game populer, mulai dari Halo 3, Gears of War, hingga si legendaris Forza Motorsport. Xbox 360 berhasil menjadikan Microsoft sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam industri game. Namun, kesuksesan tersebut tidak datang tanpa masalah. Banyak unit Xbox 360 mengalami kerusakan perangkat keras yang dikenal sebagai Red Ring of Death. Lampu merah yang muncul pada konsol menjadi mimpi buruk bagi jutaan pemain. Microsoft akhirnya mengeluarkan biaya miliaran dolar untuk memperbaiki dan memperpanjang garansi perangkat yang terdampak. Meski demikian, Xbox 360 tetap dikenang sebagai salah satu konsol paling sukses dalam sejarah Microsoft. Kemudian pada tahun 2013 lahirlah Xbox One. Sayangnya, peluncurannya tidak berjalan sesuai harapan. Microsoft terlalu fokus membahas fitur televisi, hiburan, dan Kinect. Sementara para gamer lebih ingin mendengar tentang game. Keputusan tersebut membuka peluang bagi PlayStation 4 untuk mengambil perhatian pasar. Xbox One tetap berkembang seiring waktu, namun generasi ini menjadi pelajaran penting bagi Microsoft. Mereka menyadari bahwa masa depan Xbox tidak hanya bergantung pada perangkat keras. Maka dimulailah perubahan strategi besar. Microsoft mulai membangun Xbox sebagai sebuah ekosistem gaming. Pada tahun 2017, mereka memperkenalkan Xbox Game Pass, sebuah layanan berlangganan yang memungkinkan pemain mengakses banyak game dengan satu biaya bulanan.
Konsep ini kemudian menjadi salah satu identitas utama Xbox modern. Lalu pada tahun 2020, Microsoft meluncurkan Xbox Series X dan Xbox Series S. Kedua konsol ini menawarkan performa yang jauh lebih tinggi, waktu loading yang lebih cepat, serta integrasi yang semakin erat dengan Windows dan layanan cloud. Kini, Xbox telah berkembang menjadi platform gaming yang mencakup perangkat keras, personal komputer, cloud gaming, dan layanan berlangganan. Perjalanan yang dimulai dari kekhawatiran Microsoft terhadap masa depan game di komputer, akhirnya melahirkan salah satu merek paling berpengaruh dalam sejarah industri video game. Pertanyaan di akhir video, apakah kalian ada yang punya konsol ini? Tulis saja jawaban pada kolom komentar di bawah. Gua Arya pamit. Thank you udah nonton, jumpa lagi di video berikutnya.